Partai Gerindra akhirnya resmi mengusung Sudirman Said sebagai calon gubernur Jawa Tengah yang akan mengikuti pilkada tahun depan. Sudirman yang sempat menjabat sebagai Menteri ASDM ini ditunjuk langsung oleh Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto. Penunjukan secara resmi Sudirman Said sebagai calon gubernur Jawa Tengah yang diusung oleh Partai Gerindra digelar di kediaman Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Sudirman Said terpilih setelah berhasil meyakinkan Partai Gerindra ketika sebelumnya Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Ferry Juliantono digadang-gadang akan menjadi calon terkuat yang diusung Gerindra sebagai Cagup Jateng. Dalam keterangannya, Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto mengatakan bahwa Sudirman Said memiliki berbagai syarat menjadi Gubernur Jawa Tengah, faktor integral serta pengalaman. Dan ini kita laksanakan dengan proses yang capek. Mereka sangat capek. Mereka sudah keliling semua kabupaten, ya kan? Saya kira Pak Sudirman juga nggak berhenti-berhenti, Pak Ferry nggak berhenti-berhenti, jadi saya banggalah akhirnya dan saya yakin mereka akan berbuat banyak untuk negara di saat-saat yang akan datang. Sementara itu, calon gubernur Jawa Tengah Sudirman Said mengatakan setelah resmi diusung oleh Gerindra, dirinya akan segera mencari sosok calon wakil gubernur untuk mendampinginya. Untuk mencari sosok pendampingnya, Sudirman akan melihat terlebih dahulu partai-partai yang akan berkoalisi dengan Gerindra di Pilgub Jateng untuk selanjutnya calon wakil gubernur tersebut akan dipilih dari partai koalisi. Kita akan bicara semua karena kan koalisinya belum resmi terbentuk, jadi kita masih mendengar juga koalisi dan ini opsi yang juga bisa saja terbuka meskipun kami kebetulan dicalonkan oleh partai yang sama, jadi kita masih beri ruang pada partai lain kan, jadi nanti kita lihat. Tapi tadi saya kira chemistry penting, tapi juga integritas, kapabilitas, dan juga elektabilitas. Karena saya kebetulan sudah lama tidak di Jawa Tengah, maka diperlukan basis yang kuat untuk wakilnya nanti. Partai Gerindra selanjutnya akan tetap bekerja keras untuk memenangkan Sudirman Said, meski kandidat yang diusungnya itu memiliki rekam jejak yang baik. Sementara itu, syarat KPU dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2016 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau wali kota dan wakil wali kota menyatakan partai yang mengusung calon gubernur di pilkada harus memenuhi syarat 20 kursi di DPRD atau 25% suara sah dalam pemilu terakhir. Untuk memenuhi syarat itu, Gerindra dengan jumlah 11 kursi di DPRD masih terus membangun komunikasi politik dengan partai yang dekat dengan Gerindra, seperti PKS yang memiliki 10 kursi dan PAN yang memiliki 8 kursi di DPRD. Ya, pemirsa, selamat malam. Anda menyaksikan program khusus Kilas Balik 2017 malam hari ini dengan topik dinamika 2018 jelang tahun politik. Kita akan membahas mengenai isu-isu faktual terkait dengan politik dan dinamikanya di 2017 dan juga prediksinya pada tahun politik 2018 dan 2019. Bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir pada malam hari ini, ada Profesor Dr. Salim Said, Guru Besar Universitas Pertahanan Indonesia. Pak Salim Said, selamat malam. Selamat malam. Lalu kemudian ada Legend Purnawirawan Kiki Syahnagri, pengamat militer, mantan Wakasa dan Ketua Umum PP TNI AD. Persatuan Purnawirawan TNI AD. Pak Kiki, selamat malam. Selamat malam. Kemudian ada Mas Burhanuddin Muhtadi, pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Mas Burhan, selamat malam, selamat datang. Malam, Fesi. Iya, selamat datang semuanya di JAK TV. Sebelum kita mulai perbincangan ini, kita ikuti paket atau tayangan berikut ini. Genderang kompetisi pemilihan Gubernur Jawa Timur semakin menarik. Kursi Gubernur Jawa Timur akan diperebutkan tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama atau NU. Khofifah Indar Parawansa dan Saifullah Yusuf, Abdullah Azwar Anas. Khofifah Indar Parawansa selain menjabat sebagai Menteri Sosial di Kabinet Presiden Joko Widodo, dia juga sebagai Ketua PP Muslimat NU. Sedangkan Saifullah Yusuf atau Gus Ipul merupakan tokoh Nahdlatul Ulama di posisi organisasi NU menjabat sebagai salah satu ketua PBNU. Majunya dua kader NU ini akan membelah dukungan warga Nahdlin. Gus Ipul yang diusung PKB berpasangan dengan Bupati Banyuwangi yaitu Abdullah Azwar Anas dari PDI Perjuangan. Gus Ipul yang diusung PKB berpasangan dengan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas dari PDI Perjuangan. Gus Ipul banyak didukung kiai di struktural kepengurusan NU Jawa Timur. Sementara Khofifah Indar Parawansa telah mendapatkan dukungan dari Partai Golkar, Nasdem,
Demokrat, PPP, dan Hanura. Kofifa juga menggalang dukungan dari para kiai NU di luar struktur organisasi. Partai Golkar sendiri secara resmi merekomendasikan Kofifah Indar Parawansa dan Bupati Trenggalek Emil Dardak sebagai bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada Jawa Timur 2018 mendatang. Penyerahan surat rekomendasi sebagai bakal paslon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur ini dilakukan di kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli, Jakarta Barat. Jawa Timur. DPP Partai Golkar memberikan support yang luar biasa dalam pertemuan tadi malam antara perwakilan para kiai yang hadir, para kiai dan bunyai tokoh-tokoh pesantren di Jawa Timur telah melakukan berbagai pertemuan musyawarah dan akhirnya perwakilan para kiai dan perwakilan pengasuh pondok pesantren menyampaikan surat kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar bahwa di malam saya disampaikan oleh Pak Kiai Asef dan Kiai Afifuddin bahwa ini cukup panjang. Pertemuan dari 90 kiai, 150 kiai sampai 200 lebih 250 para alim ulama. Itulah yang menjadi dasar pertimbangan Partai Golkar sehingga mendukung pasangan ini. Untuk itu izin Pak Gubernur, Ibu Gubernur, ya kita akhiri ini dengan baca doa dari. Menanggapi tokoh-tokoh NU yang bertarung di Pilkada Gubernur Jawa Timur, Kiai Haji Solahuddin Wahid berharap kompetisi Pilgub berlangsung secara sehat. Semua tergantung kepada calon dan kiai yang menjadi pendukungnya. Adik dari almarhum Gus Dur ini mengatakan kita harus duduk bareng untuk merumuskan etika berkampanye yang berbudaya di Pilkada Jaktim. Kompetisinya sehat dan itu tergantung kepada si calon dan juga tergantung kepada pendukungnya, terutama para kiai, kemudian para pengurus NU. Pengasuh Ponpes Tebu Ireng Jombang yang biasa disapa Gus Solah ini mengimbau persaingan dalam Pilkada Jatim 2018 dilakukan secara sehat dan tak menyebarkan situasi menjadi panas. Tim Liputan, JAK TV. Ya, dinamika 2018 jelang tahun politik, mari kita mulai. Saya ke Mas Burhan dulu. Masyarakat kita cenderung lupa begitu mengenai ada padahal banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi di 2017. Begitu, bisa diingatkan Mas Burhan peristiwa politik apa saja yang terjadi di 2017? Ya, secara umum terbagi jadi dua, politik di tingkat massa, politik di tingkat elit. Nah, dalam konteks demokrasi, politik di tingkat elit tidak bisa lepas dari konteks politik di tingkat massa. Karena perilaku massa, perilaku warga itu mempengaruhi perilaku elit politik. Nah, dalam konteks yang paling jelas 2017 adalah pilkada serentak, dan di antara sekian banyak pilkada serentak tahun 2017 bulan Februari yang paling membetot perhatian adalah pilkada Jakarta. Dan kaitannya tentu seperti banyak sudah didiskusikan oleh sekian banyak orang soal menguatnya politik identitas, soal munculnya calon seperti Anies Baswedan yang menang di pilkada DKI Jakarta yang kemungkinan bisa menjadi pesaing kuat Jokowi di 2019, termasuk juga tentu terkait dengan banyak hal ya, implikasi dari pilkada DKI Jakarta, masalah SARA dan seterusnya. Nah, yang kedua, politik di tingkat elit, terutama kalau kita kaitkan dengan gejolak yang terjadi di Partai Golkar. Jadi ini mendominasi pemberitaan di 2017. Di akhir 2017 ya, tepatnya. Ya, kurang lebih. Tetapi kan dramanya dimulai jauh sebelum itu ya. Mulai dari kasus EKTP yang mau tidak mau turut membuat dua partai besar pendukung pemerintahan Jokowi sibuk menangkis keterlibatan dugaan elit-elit partai PDIP maupun Golkar, dan kemudian membentuk semacam pansus KPK yang kita tahu juga tidak bisa dilepaskan dalam konteks penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK, dan ujungnya lagi-lagi adalah terjunggalnya Setia Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar yang tentu saja tidak bisa dilepaskan dari kasus EKTP. Jadi secara umum dua peristiwa itu yang menjadi peristiwa yang cukup bombastis di 2017 dan diingat oleh masyarakat begitu. Di 2018 nanti, apakah
dua hal besar itu juga akan mempengaruhi dinamika politik Indonesia ke ya, depannya. ini carry over sebenarnya, Vesti. Jadi dua tadi yang saya sebut itu punya implikasi serius bukan hanya 2018, tapi juga akan terbawa sampai 2019. Pertama, bagaimanapun Pilkada DKI Jakarta sudah menghasilkan pemenang yang legitimate, tetapi penggunaan politik identitas mau tidak mau itu punya implikasi di 2018 bulan Juni waktu ada pilkada serentak di 171 wilayah. Kemudian juga punya implikasi di 2019. Karena bagaimanapun politik identitas sudah terbukti berhasil dipakai untuk mengusung calon. Dan karenanya bukan tidak mungkin 2018 terutama di 171 wilayah yang akan melakukan pilkada itu akan juga dipakai sebagai semacam yang template sama. gitu ya. Mempan atau Winning tidak template. itu nanti itu tunggu soal dulu. lain. Itu soal Tetapi lain kan gitu. setidaknya sudah Iya. punya efek. Dan Iya. kalau misalnya efeknya ternyata serius dan ini bisa dikaitkan bukan hanya dalam konteks Indonesia tapi juga global pasca Brexit, pasca kemenangan Donald Trump, pasca menguatnya populisme Islam gitu ya, bukan tidak mungkin akan terbawa sampai 2019. Iya. Jadi ini panjang ya kaitannya dengan politik elektoral di tingkat massa. Politik di tingkat elit, terutama pasca jatuhnya Setia Novanto juga punya implikasi di 2019 dan jangka pendek adalah tadi 2018 sudah ada beberapa nama yang dikocok ulang hasil keputusan dari kepemimpinan Golkar masa Setia Novanto terkait siapa kepala daerah yang diusung oleh Partai Golkar. Jadi implikasinya itu panjang. Sampai di situ mungkin, dulu. Ya. Dan mungkin tidak hanya sampai 2019. Oh, bisa jadi Bisa nanti saja sampai 2024 begitu ya. 2024. Iya. Saya ke Pak Salim Said. Pak Salim Said, concern Anda di 2017 apa saja peristiwa politik yang masih membekas di hati seorang Salim Said? Bukan hanya membekas di hati saya, tapi saya cemaskan. Saya cemaskan begini, tadi Saudara Burhan sudah membuat uraian panjangnya. Yang saya cemaskan itu apa yang disebut tadi itu politik apa tadi identitas. Ya, okay. Begini, saya selalu berpendapat bahwa kita ini bangsa baru. Dalam proses mengukuhkan diri menjadi satu bangsa yang kuat sehingga tidak mudah diganggu persatuannya. Okay. Saya panjang lebar sering mengulas itu. Sekarang saya kira para penonton saya sudah sering mendengar itu. Nah, dalam rangka itu waktu ribut Pilkada DKI itu saya masih ingat dan sering diingatkan kembali teman-teman. Persoalan yang muncul adalah kejadian ini terpicu oleh karena kita ada di antara politisi kita tidak sensitif mengerti bahwa Indonesia ini adalah satu bangsa yang berproses menjadi makin masif seperti Indonesia. Nah, ini diganggu di jalan. Istilah yang saya pakai waktu itu adalah membuka Pandora Box. Kalau dari Pandora Box itu keluar macam-macam hantu blau, susah sekali untuk memasukkan lagi ke dalam box itu. Nah, akibatnya kemana-mana itu jin hantu blau itu kemana-mana. Itu yang dibicarakan, yang dicemaskan oleh Saudara Burhan, yang saya cemaskan dan dicemaskan banyak orang. Nah, kita berharap bahwa itu bisa agak diredam dalam proses Pilkada serentak jilid ketiga dan Pilpres nanti. Karena kalau tidak, tapi apakah akan bisa diredam? Saya berharap begitu. Tapi apakah akan bisa diredam? Well, saya berharap begitu. Itu tantangan kita. Saya selalu katakan jangan selalu taken for granted. Kita ini akan bersatu terus. Persatuan terus dijaga. Kalau kita kurang hati-hati menjaga ya kacau. Lihatlah, Uni Soviet apa sih kurang hebatnya? Bubar negeri itu. Yugoslavia bubar. Banyak wilayah di dunia ini yang susah dibayangkan bubar. Saya ada di Berlin bulan November tahun 89. Saya susah percaya tembok Berlin runtuh. Ya. Itu harus hati-hati Kita bangsa harus Indonesia. hati-hati. Gitu, menggunakan Artinya para atau bermain politisi di atas politik identitas. Persoalannya banyak politisi kita tidak mengerti sejarah Indonesia. Taken for granted Indonesia utuh
kita ini sudah bangsa bersatu dari zaman Brawijaya, Sriwijaya. Nonsense. Ini bangsa baru. Kalau nggak dijaga baik-baik, berantakan negeri ini. Saya selalu bilang ini yang paling penting. Saya ini profesor. Selalu selain saya bicara mengajar itu, saya tekankan bahwa ini negeri kita satu-satunya. Kita nggak bisa kemana-mana. So please take care this country. Jangan main-main. Jangan main-main dengan membuka-buka Pandora Box. Nah, untuk mencegah jangan buka Pandora Box, para politisi itu harus tahu sejarah Indonesia. Oke. Apakah Pandora Box itu akan terbuka lagi di Pilkada 2018 serentak dan juga Pilpres 2019, dan bagaimana jika ada orang orang-orang tertentu yang akan berusaha membuka kotak Pandora tersebut? Nanti kita akan membahasnya ya. Saya juga belum kasih kesempatan Pak Kiki untuk berbicara saat lagi, tetaplah bersama kami.